Kembali lagi dengan saya Rami Fitria. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Bahan pustaka adalah koleksi yang dimiliki di perpustakaan, baik itu tercetak maupun non-tercetak. Hampir 80% bahan pustaka yang ada di perpustakaan itu berbahan dasar kertas, bahan yang mudah mengalami kerusakan, bahan yang mudah robek, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah kotor, bahan yang mudah terkena noda. Maka kita harus memperhatikan faktor-faktor apa yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka tersebut agar kita bisa meminimalisir dan mencegah dari faktor-faktor tersebut. Faktor kerusakan pada bahan pustaka dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bahan pustaka itu sendiri. Contohnya, kandungan asam yang terdapat pada bahan pustaka. Kandungan asam ini yang dapat mempercepat kerusakan pada bahan pustaka. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal dibagi lagi menjadi tiga faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua yaitu faktor manusia, dan yang ketiga yaitu faktor bencana alam. Faktor lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi buku dari lingkungan sekitar buku tersebut. Contohnya yang pertama yaitu suhu dan kelembaban udara. Suhu dan kelembaban udara adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam ruang penyimpanan buku, karena buku yang bersifat kertas tersebut harus memiliki suhu dan kelembaban udara yang cocok dengan kandungannya. Sekitar 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius suhu yang cocok untuk penyimpanan buku. Jika suhu dalam ruang penyimpanan buku terlalu tinggi, itu akan menyebabkan kertas pada buku itu menguning, menjadi rapuh, dan juga jilid pada buku itu mengalami kerusakan. Sedangkan kelembaban yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan tumbuhnya jamur, akan mengundang serangga-serangga seperti kecoa, rayap, kutu buku, dan serangga lainnya. Maka kita harus memperhatikan dan mempertahankan suhu dan kelembaban yang cocok untuk untuk ruang penyimpanan bahan pustaka. Faktor lingkungan yang kedua yaitu ada serangga dan binatang perekat. Ada itu rayap, kecoa, tikus, kutu buku, dan hewan-hewan lainnya. Itu adalah hewan-hewan yang sangat menyukai benda yang berbahan kertas, berbahan kayu. Itu sangat mudah untuk dihabiskan. Ya, bahan-bahan tersebut banyak ada di perpustakaan. Maka itu kita harus memperhatikan agar tidak terjadi kerusakan bahan pustaka karena hewan-hewan ini. Yang pertama yaitu rayap. Rayap adalah hewan yang sangat berbahaya, yang sangat harus dihindari agar tidak ke perpustakaan, agar tidak merusak bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Karena hewan ini sangat mudah dalam menghabiskan benda dalam jangka waktu yang sangat singkat. Bahkan rayap bisa menghancurkan rumah, bangunan. Kumpulan-kumpulan rayap itu sangat mudah untuk menghancurkan itu dengan waktu yang sangat singkat. Rayap ini tidak mengenal kompromi, bahkan dia menghabiskan bangunan, kemudian dia memakan kabel-kabel, kemudian dia merusak meja kayu yang berbahan-bahan kayu, lemari penyimpanan buku, kemudian benda-benda yang disimpan di perpustakaan itu bakalan dimakan oleh rayap. Maka kita harus memperhatikan betul agar rayap tidak memakan apa yang disimpan di dalam perpustakaan. Hewan yang kedua yaitu kutu buku. Kutu buku juga hewan yang kecil sama dengan rayap. Dia akan memakan bagian punggung buku, kemudian bagian-bagian tepi buku yang ditumbuhi jamur. Dia sangat menyukai buku yang terserang jamur tersebut. Binatang yang ketiga yaitu kecoa. Kecoa tidak hanya dijumpai di rumah, di perpustakaan, bahkan di luar pun bisa kita jumpai kecoa, karena kecoa ini hewan yang sangat menyukai tempat yang kotor, yang berbau, yang
yang dapat mengundang kecoa. Dia sangat menyukai sudut-sudut ruangan. Kecoa ini tidak hanya merusak bahan pustaka buku saja, tetapi dia juga meninggalkan kotoran pada buku, sehingga kertas yang ada buku itu akan terkena noda. Hewan yang keempat yaitu tikus. Tikus ini adalah hewan yang sangat sulit untuk diberantas karena dia menyukai tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang berbau. Karena itu kita harus memperhatikan, harus memberikan cahaya yang cukup di ruang penyimpanan buku agar tidak mengundang tikus, karena dia akan merobek-robek buku tersebut dan membuat sarang dari kertas-kertas tersebut. Faktor lingkungan yang ketiga yaitu cahaya. Sumber cahaya untuk ruangan perpustakaan itu ada dua, ketika siang hari dari cahaya matahari dan ketika malam hari yaitu dari lampu listrik. Ketika siang hari, cahaya matahari tidak boleh mengenai buku atau koleksi yang ada di perpustakaan secara langsung, karena itu akan menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka semakin cepat. Maka kita perlu filter yang dapat menghalang sinar agar tidak langsung mengenai buku. Dan pada lampu listrik itu juga tidak boleh terlalu terang, juga mengalami kerusakan pada buku. Cukup yang rendah atau yang sedang saja tetapi nyaman dan bisa untuk membaca di ruangan tersebut. Faktor lingkungan yang keempat yaitu debu. Debu adalah partikel-partikel kecil yang ada di udara. Jika menempel pada kertas, kertas itu bersenyawa kimia, mengandung senyawa kimia. Jika menempel debu pada kertas, itu akan mengalami tingkat keasaman pada kertas tinggi dan itu akan menyebabkan kerusakan. Jika ruangan perpustakaan itu lembab, kemudian debu bereaksi dengan air, itu akan menyebabkan timbulnya jamur pada buku. Itu akan juga mengundang hewan yang memakan buku-buku yang berjamur. Untuk menghindari hal tersebut, perpustakaan harus dipastikan selalu bersih, selalu membersihkan ruang perpustakaan agar bebas debu, tidak ada debu yang menempel pada buku. Faktor lingkungan yang kelima yaitu jamur. Jamur itu timbul jika buku itu berdebu, kotor, lembab. Maka kita harus memperhatikan kebersihan di ruang perpustakaan dan juga tidak boleh ada makanan karena itu akan mempercepat berkembang biaknya jamur. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini adalah faktor terbesar yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka karena sifat manusia yang sangat acuh dengan penjagaan dan pelestarian bahan pustaka. Misalnya saja mengambil buku dengan tangan kotor, coret-coret buku, melipat buku, itu hal-hal yang dapat mempercepat kerusakan pada buku. Begitu juga dengan petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan jika tidak mengetahui bagaimana cara merawat buku, bagaimana cara penyusunan buku dengan tepat, itu juga akan menyebabkan kerusakan bahan pustaka. Contohnya saja, penyusunan dan penempatan buku di rak terlalu rapat itu juga akan menyebabkan kelembaban yang tinggi pada tempat penyimpanan tersebut. Faktor yang terakhir yaitu faktor bencana alam. Faktor bencana alam adalah faktor yang sangat sulit untuk dihindari karena bencana alam bisa saja terjadi kapan saja. Tetapi kita juga harus mengusahakan apa yang harus dilakukan ketika sewaktu-waktu bencana alam itu terjadi dalam penyelamatan bahan pustaka. Kita harus tahu prosedur dalam penyelamatan bahan pustaka dengan benar. Nah, itulah faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Kita harus mengingat agar ketika kita pergi ke perpustakaan, kita tahu apa yang harus kita lakukan agar kita menghindari penyebab kerusakan bahan pustaka, agar kita sadar dan peduli dan cinta kepada buku. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.